Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Perwirayuda dari Prodi Teknik Elektro semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang satelit. Pengertian satelit. Pengertian satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Seperti misalnya, bulan adalah satelit alami bumi. Satelit buatan adalah alat elektronik yang mengorbit bumi yang mampu bertahan sendiri. Bisa diartikan sebagai repeater yang berfungsi untuk menerima sinyal gelombang microwave dari stasiun bumi, ditranslasikan frekuensinya, kemudian diperkuat untuk dipancarkan kembali ke arah bumi sesuai dengan coverage-nya, yang merupakan lokasi stasiun bumi tujuan atau penerima. Jenis-jenis satelit. Satelit astronomi. Pengertian satelit astronomi adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan benda luar angkasa lainnya. Satelit komunikasi. Satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit pengamat bumi. Satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain sebagainya. Satelit navigasi. Satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi seperti mengukur jarak antar bangunan. Jenis orbit satelit. Banyak satelit dikategorikan atas ketinggian orbitnya, meskipun sebuah satelit bisa mengorbit dengan ketinggian berapapun. Yang pertama, orbit rendah, Low Earth Orbit atau LEO, 300 sampai 1500 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, orbit menengah, Medium Earth Orbit, MEO, 1500 sampai 36.000 km. Ketiga, orbit Geosynchronous Orbit, GEO, sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Keempat, orbit geostasioner orbit, GEO, 35.790 km di atas permukaan bumi. Yang kelima, orbit tinggi, High Earth Orbit, HEO, di atas 36.000 km. Cara kerja satelit menggunakan sistem uplink dan downlink. Uplink adalah transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink adalah transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Pada dasarnya, komunikasi satelit berfungsi sebagai repeater di langit. Satelit juga menggunakan transponder, yaitu alat yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Satelit memiliki peran sangat penting dalam jaringan komunikasi satelit karena berfungsi sebagai penerima transmisi di setiap kawasan dunia. Satelit ditempatkan pada posisi yang tepat, satelit spacing, untuk memudahkan satelit melakukan transmisi berdasarkan kawasannya. Sementara, power system yang digunakan satelit didapatkan melalui sinar matahari yang diubah ke bentuk listrik menggunakan sel surya atau solar cell. Selain itu, satelit juga dilengkapi sumber tenaga berdurasi 12 tahun yang merupakan bahan bakarnya agar dapat beroperasi. Kelebihan satelit. Melalui transmisi satelit ini mencakup suatu wilayah bumi yang luas, sehingga seluruh negara atau wilayah dapat dijangkau hanya dengan satu satelit saja. Kedua, menyediakan bandwidth yang lebih luas berdasarkan jenis alokasi SCPC atau MCPC. Ketiga, aplikasi komunikasi nirkabel dan seluler dapat dengan mudah dibuat dengan komunikasi satelit di alokasi yang tidak bergantung. Keempat, dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi seperti komunikasi seluler global, jaringan bisnis pribadi, transmisi telepon jarak jauh, perkiraan cuaca, penyiaran sinyal radio atau TV,
pengumpulan intelijen di militer, navigasi kapal dan pesawat udara, menghubungkan daerah terpencil, distribusi televisi, dan lain-lain. 5. Keamanan dalam transmisi satelit biasanya disediakan oleh peralatan pengkodean dan penguraian kode. Keenam, layanan dari satu penyedia mudah diperoleh dan tersedia layanan yang seragam. 7. Jarak jauh bisa lebih murah. Kekurangan satelit. Yang pertama, desain, pengembang, investasi, dan asuransi satelit membutuhkan biaya yang lebih besar. Untuk mencapai satelit dari bumi, waktu dapat bervariasi antara 270 milidetik dan kembali lagi ke 320 milidetik. Penundaan propagasi ini dapat menyebabkan gema melalui koneksi telepon. 3. Satelit memiliki umur sekitar 12-15 tahun. Karena fakta ini, peluncuran lain harus direncanakan sebelum tidak beroperasi. Keempat, satelit tidak mudah diperbaiki dan dirawat. Kelima, beberapa keadaan seperti cuaca atau bintik matahari mempengaruhi sinyal satelit dan dapat menyebabkan gangguan dan membuat pengoperasian satelit menjadi lebih sulit. Keenam, pembuatan satelit membutuhkan lebih banyak waktu. Selain itu, desain dan pengembangan satelit membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Yang terakhir, satelit setelah diluncurkan perlu dipantau dan dikontrol secara berkala agar tetap berada di orbit. Cara menentukan letak antena ke satelit. Cara yang paling gampang adalah dengan menggunakan Google Map. Karena saat ini hampir semua handphone yang kita punya termasuk dalam kategori smartphone, yang di dalamnya bisa diinstal aplikasi Google Map. Pertama, hidupkan dulu GPS di pengaturan ponsel Anda untuk mendapatkan lokasi yang akurat. Kemudian buka Google Map Anda, lalu klik tanda pointer di sebelah kanan bawah, sebelah atas tanda panah untuk navigasi. Kemudian Anda akan diarahkan ke suatu titik biru yang merupakan lokasi Anda menurut GPS. Lalu tekan titik biru tersebut sekitar 3-5 detik. Kemudian akan muncul lokasi koordinat Anda pada kotak pencarian sebelah atas di aplikasi GPS smartphone Anda. Peran penting satelit di bidang komunikasi. Di bidang komunikasi, satelit berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar transmisi data antara satu tempat ke tempat lain. Melalui keberadaan satelit, komunikasi dan informasi yang didapat masyarakat di suatu daerah bisa berlangsung lebih cepat dan luas cakupannya. Satelit kerap digunakan sebagai alat utama pembuka jaringan komunikasi di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan fiber optik atau sistem terestrial. Karena itu, peran satelit sangat penting untuk menghadirkan kesamaan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.